الغفور ميسر كل الأمور الذي وعد الجنة للحج المبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي أنزل عليه الدستور وعلى آله وأصحابه من الظلمات إلى النور. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, karena pesan Jumat yang terpenting adalah pesan takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan temukan baginya solusi dari setiap masalah yang ia miliki. Bahkan lebih dari itu, Allah anugerahkan rizki dari arah yang ia tidak pernah duga-duga. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rukun Islam yang paling penting bagi kita semua adalah menjalankan ibadah haji. Kita saksikan sejak bulan kemarin, di akhir bulan bergelombangan jamaah mulai berangkat dari kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga hingga seterusnya. Ada di antara mereka yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun. Juga tidak sedikit di antara mereka yang harus menjual tanahnya, menjual kontrakannya, menjual kendaraannya demi bisa berangkat ibadah haji. Tentunya ibadah yang satu ini membutuhkan pengorbanan baik dari waktu, kesehatan maupun biaya. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa orang rela berkorban, rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang menjadi salah satu rukun Islam ini? Tentunya banyak janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang diberikan dan dijanjikan kepada orang-orang yang berangkat haji. Di antaranya riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para a'immah salaf dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang pertama balasannya surga. Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang mendorong dan menguatkan seorang yang haji menjadi orang yang lebih baik. Laisa lahul jazaa illa al-jannah, tidaklah ada balasan baginya melainkan surga yang Allah sudah persiapkan bagi mereka, di mana nanti kita semua akan menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah. Harapan umat Islam adalah diantaranya ingin masuk surga tanpa hisab. Tentunya balasan haji yang mabrur adalah diantaranya masuk ke dalam surga. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Begitu pula janji Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada orang yang berangkat haji. Al-Hujjaj wal-Umar. Yang kedua adalah doa orang-orang yang berangkat haji adalah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berpesan, Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah. Orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang berangkat umrah, mereka adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. In sa'aluhu ajabuhu. Apabila mereka meminta kepada Allah, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saya pernah belajar di Sudan, menemukan seorang ibu-ibu yang sejak lahir dalam keadaan buta. Lalu dia sudah menabung dan berangkat ibadah haji. Sesampainya di tanah suci, ia masuk ke dalam roboh dan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ia memanjatkan doa dan memohon kepada Allah, ya Allah, sejak lahir ke muka bumi ini, hamba tidak bisa melihat dunia. Hamba tidak tahu kenikmatan dunia lewat kasat mata. Kau uji hamba dengan mata hamba ditutup. Mata hamba tak dapat melihat. Tapi hamba yakin dengan hamba berangkat haji dan berdoa di samping kekasihmu Sayyiduna wa Maulana Muhammad, hamba mohon padamu agar kau bukakan mata hamba dan bisa melihat dunia. Subhanallah, seketika pula Allah ijabah doanya dan matanya bisa melihat dunia dan sekitarnya, dunia dan seisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kebesaran Allah dan janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang berangkat haji, berdoa di tanah suci. Bahkan mata yang sudah tidak ada harapan untuk terbuka, Allah bukakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mereka yang berangkat haji, senantiasa kita yang di tanah air meminta kepada mereka untuk mendoakan karena banyak di sana tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, di antara fadilah haji selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah orang yang berangkat haji maka pulang seperti bayi yang tidak memiliki dosa dan noda apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh." Barang siapa yang berangkat haji kemudian dia tidak berbuat rafas, tidak berbuat keji dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari dosa-dosanya kayaumin waladathu ummuh, maka sepulangnya haji dia seperti bayi yang baru terlahir di muka bumi ini, tidak membawa dosa apapun. Ibadah Allah, siapa yang tidak ingin dosanya diampuni? Maka di antara tebusannya adalah melalui ibadah haji, yaitu berangkat ke tanah suci. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita berpikir, mampukah kita bisa berangkat ke sana suci? Mampukah kita bisa berangkat haji? Di sisi lain antrian sangat panjang. Di sisi lain bahwa biaya hidup kita sangat mahal. Butuh ini, butuh itu. Membutuhkan ini, membutuhkan itu. Akhirnya kita pasrah totalitas yang tanpa sebuah usaha semaksimal mungkin. Ibadah Allah, memang ibadah yang satu ini berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan.
Tapi ketahuilah ketika kita membaca ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa fi qira'atin hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Memang haji ini bagi orang yang mampu. Kalimat istata'a, para ulama mufassirin mengatakan mereka yang mampu, memiliki harta yang lebih, memiliki harta yang cukup untuk berangkat. Tapi ada yang menafsirkan man istata'a, mereka yang mau, mereka yang memiliki keinginan yang kuat. Apabila kita tidak mampu secara materi, maka jangan lemahkan kemauan kita karena tidak ada materi. Ibadah Allah, jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah keajaiban. Dunia ini adalah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita lemah secara ekonomi, kemudian kita lemah secara keyakinan? Yakin kita harus ditumbuhkan, yakin kita harus dibangkitkan. Kalau saja untuk cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, kita berani semua untuk urusan yang ada di dunia ini. Lalu kemudian mengapa kita tidak berani untuk menabung, bercicil dari sejak dini hari agar Allah memanggil kita menjadi tamunya, yaitu berangkat ke tanah suci. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti tergolong hamba Allah di mana dia padahal memiliki kesempatan, memiliki kemampuan, tapi karena kurang syukurnya, barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berangkat haji, mata Yahudian, maka dia mati seperti orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau saja di rumah ada motor cicilan 2, ada motor cicilan 3, ada kendaraan mobil 2, ada rumah yang kita investasi berkali-kali, banyak kita taruh di mana-mana, lalu kemudian kenapa kita tidak tabungkan, sisihkan uang kita untuk berangkat haji? Ketahuilah ibadah Allah, mengapa keyakinan untuk dunia, investasi yang sementara, kita yakin sebegitu yakin, lalu investasi untuk akhirat, berangkat ke tanah suci, kita takut dan tidak berani untuk menyicil dan bahkan menabung. Bahkan kita selalu beralasan apabila kita diajak berangkat haji maupun umrah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ibadah Allah, jamaah Jumat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat Jumat ini, mari sama-sama kita kuatkan niat kita. Bagi yang belum berangkat mobil khusus, karena haji ini adalah kewajiban dan rukun Islam, untuk kita tanamkan keyakinan kita dan niatan kita yang kuat, sehingga mulai detik ini, mulai hari ini kita berani untuk menabung, dan Allah nanti mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala rezeki kita, karena kita niatan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadin ما اتصلت عين بنظر وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى
إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مسجدنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مبرور وكسر مجرور وتجارة لن تبور، كلنا في هذه الأمور. يا عزيز يا غفور يا من باعث القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة لأداء فريضة الحج والعمرة بجودك وكرمك يا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل الله عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.